Bismillahirrahmanirrahim. Mengenai was-was kencing ketika sholat. Sholat asar di pertengahan sholat, saya merasa berhadas Buya. Padahal saya sudah memakai pembalut sesuai petunjuk dari Buya. Tapi saya kira itu adalah was-was dan bukan kencing dalam hati saya. Kemudian saya tetap menyimpan wudhu saya sampai sholat isya dan lanjut sampai tidur. Dan tidur pun saya masih memakai pembalut itu Buya. Nah ketika bangun saya cium celana dalam saya, ternyata ada sedikit bau pesing di celana dalam saya Buya. Hati saya merasa was-was, jangan-jangan bau pesing ini benar-benar kencing yang keluar di waktu sholat asar kemarin. Karena saya sudah tidak kencing lagi setelah mandi asar sampai bangun. Pertanyaannya Buya, gimana kalau itu benar-benar kencing yang keluar pada waktu sholat asar Buya? Saya merasa was-was dengan pakaian dan mukena saya, serta sajadah semuanya menjadi najis dikarenakan bersentuhan dengan celana dalam saya yang basah tadi. Dan bagaimana dengan sholat maghrib dan isya saya Buya dengan pakaian tadi? Tapi apa boleh saya berhusnudzon mungkin bau pesing tadi keluar ketika saya tidur atau mungkin ketika keluar ketika sesudah sholat isya karena sempat bepergian setelah sholat isya. Mohon bimbingannya Buya, padahal sebelum terkena was-was aman-aman saja saya menyimpan wudhu sampai sholat isya. Mohon doanya Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang pertama adalah jika ada seseorang merasakan keluar sesuatu, bukan merasa kayak was-was, seperti bukan keluar. Kalau keluar kan kerasa, ada hangat waktu kencing dan sebagainya. Kalau hanya sekedar kayaknya, maka ketahuilah Anda tidak usah mikirin. Apalagi Anda sudah menggunakan pembalut, penguat. Ini seorang wanita sebenarnya bertanya, penguat begitu, atau laki-laki pun boleh. Dengan celana dalam yang mungkin beser kencing atau was-was kencing ya, seperti kencing dipadetin, dikuatin sehingga merasa aman, nyaman. Nah kemudian setelah menggunakan yang demikian itu, nggak perlu lagi kepikiran. Setelah Assalamualaikum selesai. Baik, kemudian setelah itu ada jeda, selagi ada waktu. Kemudian kok membuka. Setelah mungkin 1 jam atau beberapa kemudian, dia lagi kamar mandi dibuka. Setelah dibuka ternyata dia menemukan sesuatu, pesing dan sebagainya. Maka pesing itu adalah karena ada jeda, maka tidak usah dibawa ke dalam sholat. Karena bisa jadi waktu Anda aktivitas, sholat itu malah posisinya aman. Waktu Anda aktivitas yang lainnya, itulah waktu keluar. Jadi Anda perkirakan dengan waktu yang terdekat dengan membuka celananya. Apalagi setelah tidur, jadi mungkin waktu tidur. Intinya Anda tidak usah kena was-was. Karena jauh dari sholat Anda sampai Anda simpan wudhu sampai tidur. Kemudian bangun tidur Anda menemukan kencing tersebut. Maka tidak usah dibawa sholat karena jaraknya jauh. Berbeda jika Anda habis sholat lalu Anda buka ada pesing, maka itu kencing waktu sholat. Anda buka. Ini yang pertama. Yang kedua, tidak diwajibkan Anda mencium-mencium begitu. Biarpun secantik apapun Anda tidak indah jadinya. Masa cium-cium begitu? Tidak dianjurkan, tidak sunnah. Kalau sudah Anda pakai pembalut, sudah buang saja. Jangan dilihat, bikin was-was nanti malahan. Ya, ayo coba, sejuk dipandang atau tidak? Tidak dipandang, bagus. Jadi kalau Anda memang pernah kena was-was, kemudian Anda pakai pembalut, setelah sholat Anda buang, selesai. Nggak usah dilihat lagi, dicium lagi apalagi. Nggak perlu itu semuanya. Supaya Anda juga lebih cantik, kemudian lebih terhormat, kemudian agar was-was Anda tidak. Yang repot itu was-was. Sehingga was-was itu bau minyak wangi jadi bau kencing juga. Kan repot nanti. Ya. Jadi nggak usah. Jadi kalau Anda setelah sholat, Anda lepas buang, sudah selesai. Anda jangan dikepikiran. Menghilangkan jejak ini dianjurkan supaya tidak kena sampai diajarkan. Kalau kita buang air kecil, setelah buang air kecil itu setelah kita bersin, jadi disunnahkan kita memercikkan air di celana kita. Supaya apa? Kalau basah nggak mengira ke kencing. Karena basahan tadi. Seperti itu. Hilangkan jejak. Jadi setelah Anda sholat, Assalamualaikum, buang saja. Kalau memang Anda bisa tahan, setelah habis sholat yang kedua, buang setelah itu. Jangan dilihat, dicium lagi. Masya Allah. Nggak usah, nggak perlu dengan cara semacam itu. Jadi mencium seperti itu tidak dianjurkan. Ngira-ngira saja. Kalau dalam dugaan Anda ada basah, ada ini, warnanya kuning, baru nanti. Kalau tidak ada, sudah jangan dicium. Itu saja insya Allah ya. Baru was-was Anda hilang. Karena orang was-was itu pekerjaannya di unik. Nyium-nyium. Tidak enak banget. Itu yang bikin Anda semakin was-was. Maka Buya pangkas, tidak boleh. Setelah Anda pakai itu pembalut, Anda buang, nggak usah dilihat. Sudah selesai. Nanti mau sholat pakai lagi, buang lagi. Sudah nggak usah dilihat lagi, buang lagi, sudah selesai. Nggak usah dilihat.
Setelah itu gerujuk, disiram itu pembalutnya biar kelihatan basah kena air, bukan kena kencing. Selesai. Karena apa? Kalau Anda turuti, Anda was-was semakin parah was-was nanti. Seperti itu ya.